Film dimulai dengan menampilkan bandara di mana sebuah pesawat berusaha lepas landas meski petugas kepolisian tidak mengizinkan. Seorang pria meyakini bahwa semua penumpang pesawat tersebut akan tewas, termasuk dirinya, dan ya, apa yang sebenarnya terjadi. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu segala sesuatu akan menjadi tidak baik jika berlebihan, terutama bikin kecanduan. Seperti biasa kawan, saya akan menceritakan kali ini tentang sebuah film yang berjudul 57 Seconds, sebuah film aksi fiksi ilmiah yang rilis pada tahun 2023, disutradarai oleh Rusty Cundiff, serta dibintangi oleh para aktor yang pastinya berpengalaman dan mungkin kalian sudah kenalan. Baik, mari jangan kelamaan, mari kopi disiapkan, dan mari cerita kita lanjutkan. Ya, kita kemudian diperkenalkan kepada sang tokoh utama, tampan dan agak jenaka bernama Franklin. Dia adalah seorang blogger dalam bidang teknologi dan obat-obatan dengan nama online Remedy. Franklin menulis tentang banyak hal, termasuk salah satunya bagaimana cara mencapai kesehatan yang sebenarnya dengan teknologi masa depan. 3 bulan yang lalu, Franklin mendapatkan pekerjaan sampingan sebagai penjaga tiket di sebuah acara khusus. Bukannya tanpa alasan, pemuda itu berniat untuk menemui seorang tersohor bernama Anton, merupakan guru di bidang kesehatan dan teknologi yang telah menemukan sesuatu yang mutakhir, yaitu mendapatkan kesehatan tanpa obat. Sayangnya hari itu Franklin terlambat dan menerima kesan buruk dari atasan, jadi tidak bisa mendapatkan penjelasan lengkap tentang bagaimana harus memindai tiket ditanamkan di dalam gelang yang disebut triben. Ketika Franklin membuat kesalahan, sang atasan segera tidak hanya memarahi tapi juga menghina. Hal ini membuat rekan kerjanya jala bertindak. Meskipun baru saja kenalan, gadis itu tampak cukup perhatian dan setelah mengobrol ternyata keduanya merasakan suatu kecocokan sehingga sepakat untuk berkencan tanpa memberikan nomor kontak, hanya jam dan lokasi. Setelah itu Franklin pun bergegas ke toilet untuk menemui rekannya Andy yang telah mencuri dan meretas suatu triben dari bosnya. Ceritanya Franklin ini hidupnya pas-pasan, jadi untuk menghemat, triben yang dicuri itu diserahkan kepada Franklin. Dengan gelang tersebut, tokoh utama kita berhasil melewati penjagaan di pintu belakang dan tepat waktu untuk menyaksikan Anton yang tiba bersama asisten misterius bernama Ingram. Dalam pertemuan singkat itu, sementara Franklin memperhatikan cincin, Anton mengungkapkan bahwa dia mengetahui gelang Franklin palsu. Tapi Anton bermurah hati, mengizinkan Franklin tetap tinggal dan menyaksikan. Kemudian Anton naik ke panggung, di mana dia disambut oleh penonton yang sangat antusias, kecuali 2 orang yang mencurigakan. Anton memulai presentasi dengan berbicara mengenai triben yang merupakan penemuannya. Itu adalah gelang yang dikenakan oleh para penonton pada tangan mereka, yang mana memonitor fisiologi untuk kemudian memecahkan kode DNA dan membuat perencanaan kesehatan untuk setiap pengguna. Gelang itu juga mengirimkan notifikasi, mengingatkan kapan harus makan dan olahraga apa yang cocok untuk dilakukan. Tak hanya itu, Anton memiliki sebuah pengumuman besar bahwa kini dia telah merancang triben seri kelima yang mampu membuat para pengguna secara alami menikmati hal-hal yang baik untuk kesehatan tanpa perlu pengingat. Itu juga seharusnya dapat menggantikan fungsi obat, termasuk obat diabetes, darah tinggi, dan bahkan menyembuhkan dari kecanduan. Sementara itu, di pintu belakang panggung, salah satu penjaga menyerang rekan dengan taser, lalu bergegas menuju ke panggung dan tidak sengaja menyenggol Franklin. Penjaga itu menembakkan senjatanya ke udara, mengatakan kepada hadirin bahwa perusahaan Anton mengendalikan semua orang. Namun,
Dua orang misterius sepertinya tidak senang dengan peristiwa ini. Sebaliknya, Anton malah berterima kasih atas bantuan dan mengatakan bahwa Franklin mendapatkan kesempatan untuk mewawancarainya. Tapi sebelum itu, Franklin disarankan untuk mengobati tangan yang terluka. Setelah Franklin mendapatkan perawatan, kepala keamanan menyita Triben sebagai barang bukti. Tokoh utama kita tiba-tiba menemukan sebuah cincin yang tercecer. Bersamaan dengan itu, alarmnya berbunyi mengingatkan janji kencan dengan Jala. Franklin mengamati cincin itu lebih dekat dan ketika menyentuhnya, lagi-lagi dia bertemu kepala keamanan, mengucapkan hal yang sama persis, lalu alarm berbunyi dan Franklin menemukan cincin itu lagi. Takut bin gugup, Franklin mengamankan agar cincin itu tidak tersentuh lagi, lalu pergi ke restoran. Sambil menunggu sang gebetan, Franklin lagi-lagi mengamati cincin ajaib itu sampai tidak sadar pelayan datang dan ya, sama seperti sebelumnya, bahkan sama persis. Tapi kali ini, Franklin menjauhkan cincin ketika pelayan datang, melakukan tes dengan menggunakan stopwatch, dan mengetahui bahwa cincin tersebut dapat mengembalikan waktu ke 57 detik yang lalu. Tak lama berselang, Jala datang dan keduanya pun sepakat untuk pergi ke tempat lain yang lebih baik. Waktu pun berlalu, perbincangan kini semakin dalam dan keduanya saling mengetahui profesi satu sama lain, yang mana ternyata Jala adalah seorang pelukis. Ya, mereka pun semakin cocok dan larut dalam asmara. Pada momen ini, Franklin memanfaatkan cincin saktinya untuk memutar kembali waktu, memperbaiki setiap kesalahan sehingga menjadi laki-laki yang paling pengertian di muka bumi bagi Jala. Adegan berpindah ke keesokan harinya di mana dua orang misterius yang diketahui bernama Rene dan Calvert pergi menemui atasan mereka, Sig, seorang konglomerat pemilik perusahaan farmasi yang merilis obat meskipun tahu obat itu sangat adiktif dan mematikan sehingga menyebabkan ribuan orang menjadi korban. Dia bertanya-tanya apakah serangan yang terjadi terhadap Anton hanyalah settingan dan memerintahkan Calvert untuk mencari petunjuk dengan mengikuti Franklin. Sig juga meminta Rene untuk menggali informasi tentang Triben terbaru dan mencari cara untuk membuktikan bahwa itu tidak berfungsi. Karena jika memang benda itu dapat menghentikan orang mengkonsumsi obat, maka Sig akan bangkrut total. Sementara itu, tokoh utama kita menikmati pagi yang mesra bersama Jala dengan sarapan bersama. Sayangnya momen itu terganggu akibat mobil Franklin diderek dan dia tidak sadar sedang dimata-matai. Franklin telah mencoba menggunakan cincin sakti, tapi sayang tak cukup cepat untuk mendapatkan mobilnya kembali. Melihat iklan di TV, tokoh utama kita mendadak mendapat sebuah ide. Setelah berpisah dengan Jala, Franklin segera mengunjungi kasino terdekat, lalu menggunakan cincin untuk menang setiap saat. Luar biasa, dalam waktu singkat, Franklin bisa menghasilkan banyak uang sehingga menarik perhatian banyak orang, termasuk Calvert yang masih mengikuti. Oke. 29 black. Woo, good job, man. Begitu punya cukup uang, Franklin tidak hanya mengurus denda mobilnya, tapi juga mengganti mobil tersebut dengan mobil baru yang lebih mewah, serta memutuskan dia harus menghasilkan lebih dan lebih lagi. Franklin kembali ke kasino, mengikuti permainan yang sama, dan tentu sudah pasti menang. Tapi kali ini dia tidak bisa keluar begitu saja karena seorang staf menghajarnya. Dan meskipun telah menggunakan cincin untuk mengulang waktu, Franklin tetap saja tumbang sampai pada pengulangan kesekian. Calvert datang menegur staf yang ternyata kenalannya sehingga Franklin pun dibiarkan pergi. Selanjutnya, Calvert mengajak Franklin makan siang dan mencoba membuatnya menceritakan rahasia kemenangan. Tapi tokoh utama kita tidak sebodoh itu sehingga mengaku sebagai orang yang beruntung, lalu menolak undangan untuk bertemu Sig karena telah mengetahui kebusukan pria itu. Tapi Calvert tetap merayu, memberikan kartu nama dengan harapan Franklin berubah pikiran.
Beberapa waktu kemudian, Jala kembali mengunjungi Franklin dan terkejut karena segalanya telah berubah drastis. Apartemen Franklin juga terlihat lebih rapi. Ketika menggunakan laptop Franklin, Jala menemukan gambar seorang wanita cantik. Awalnya Jala mengira itu mantannya Franklin, tapi segera tokoh utama kita menjelaskan bahwa itu adalah kembaran yang meninggal dunia 4 tahun lalu akibat OD. Awalnya gadis itu mengalami kecelakaan mobil sehingga harus diberi obat penenang dari perusahaan Sig dan berakhir kecanduan. Inilah yang membuat Franklin menulis artikel di surat kabar, tapi untuk di blog, dia menggunakan nama samaran Remedy agar bisa lebih bebas dalam menentang perusahaan jahat seperti milik Sig. Jala menganggap apa yang dilakukan Franklin adalah suatu tindakan kepahlawanan, jadi gadis itu berjanji untuk merahasiakan. Setelah kemesraan akan kejutan alat-alat lukis, keduanya pun kemudian melihat mobil baru Franklin berniat untuk melancong keliling kota. Tapi sepertinya rencana tersebut harus ditunda karena Franklin mendapat telepon dari Anton yang mengatakan bahwa dirinya siap untuk diwawancara. Bahkan seseorang, Ingram, sudah dikirim untuk menjemput. Setibanya di kantor Anton, Franklin mendapat hadiah 2 triben yang mana satunya untuk Jala. Kemudian mereka berbicara tentang penemuan Anton dan menjelaskan bahwa dia berharap dapat melenyapkan obat-obatan. Idenya bukan hanya mencegah penyakit, tapi juga cedera akibat kecelakaan. Di mana pada momen ini, Anton berencana menggunakan zat khusus yang mengandung partikel kuantum untuk mencapainya. Di akhir wawancara, Anton menyarankan Franklin agar mengikuti kata hati dan rasa keadilan di dalam diri. Lalu saat malam hari, Franklin pun menimbang-nimbang apakah dia harus menerima undangan Sig dan menjebaknya agar semua kejahatan terbongkar. Dan di tengah keraguan tersebut, Jala sang kekasih pun memberikan dukungan. Keesokan harinya, Calvert memperkenalkan Franklin kepada Sig, yang mana kesempatan ini dimanfaatkan tokoh utama kita untuk melancarkan pukulan. Setelah waktu di-reset, Franklin berpura-pura menghormati Sig dan berbicara dengan santai tentang pekerjaan. Calvert menjelaskan kepada Sig tentang keahlian Franklin di kasino yang dianggap keberuntungan. Ini memberikan Sig sebuah ide untuk menantang jika bisa menebak apa yang selanjutnya terjadi setelah Sig bersiul. Maka Franklin akan mendapatkan uang 100.000 US dollar untuk setiap artikel yang ditulis tentang perusahaannya. Tapi jika gagal, maka Franklin akan menulis 5 artikel setiap hari, tapi dengan bayaran yang sama seperti saat ini. Tentu saja tokoh utama kita dengan penuh percaya diri menerima. Pada awalnya dia memang salah, tapi setelah kekuatan cincin diaktifkan, segera Franklin membuat Sig benar-benar terkejut dan mau tidak mau harus mempekerjakan Franklin sesuai kesepakatan. Tapi di balik itu, setelah Franklin pergi, Sig mengungkapkan kecurigaannya karena yakin Anton pasti berada di balik semua ini sehingga meminta Calvert dan Rene tetap mengawasi. Malam harinya, Franklin bertemu dengan Jala yang berkomentar bahwa pekerjaan ini akan membuatnya mengkhianati idealisme. Namun Franklin menjelaskan dia hanya ingin mendapatkan kepercayaan Sig demi mendapatkan akses ke berkas-berkas utama dan membongkar kebusukan perusahaan. Franklin juga berjanji menggunakan uang yang didapat untuk hal-hal baik seperti meningkatkan kehidupan mereka dan bahkan dengan berani memberikan cincin warisan keluarga untuk melamar. Ya, tentu saja Jala dengan senang hati segera menerima. Keesokan harinya, Franklin mengusulkan kepada Sig untuk merencanakan sebuah acara besar demi mengubah citra perusahaan dalam 6 bulan sebagai cara licik untuk menghindari keharusan menulis banyak artikel pujian. Sig menyukai ide tersebut dan tokoh utama kita mendapat ruang kerja pribadi. Lalu ketika ditinggal, ternyata ada seorang wanita cantik yang telah siap melancarkan rayuan. Tapi untungnya Franklin tetap kuat iman, apalagi dia sadar telah memiliki pasangan. Ya, tentu saja ini juga termasuk salah satu dalam siasat licik Sig untuk memata-matai, berharap bisa mengetahui rahasia kemampuan Franklin yang masih tersembunyi. Karena rencana tersebut gagal, jadi pria jahat itu kemudian meminta Rene dan Calvert untuk menyiapkan rencana baru.
Tidak hanya ruang kerja pribadi, Franklin juga mendapat rumah baru yang indah agar dapat memulai kehidupan yang lebih mewah. Tak lupa Franklin diundang ke acara-acara khusus untuk liburan, seperti saat ini tokoh utama kita dan sang istri ikut dalam perjalanan ke Miami, tentunya bukan dengan jet pinjaman, yang mana mengharuskan Franklin dan Jala melepaskan Triben dengan alasan kebijakan perusahaan, padahal sebenarnya Sig masih mencurigai Anton melakukan suatu trik menggunakan Triben tersebut. Beberapa waktu kemudian, rombongan itu tiba di sebuah kasino di mana Franklin diminta untuk menunjukkan kemampuan dalam memenangkan permainan. Sig maupun para petugas tidak dapat mendeteksi kecurangan apapun, bahkan setelah menggunakan kamera pengawas. Sementara itu, Rene mencoba mengakrabkan diri dengan Julia, berharap bisa mendapatkan informasi yang berguna, namun sayangnya Julia tak tahu apa-apa. Dan pada suatu momen, sekilas Frank melihat Ingram muncul di sana. Beberapa saat kemudian, rombongan itu menikmati minum bersama, berbincang tentang rahasia Franklin yang pada akhirnya sia-sia. Tiba-tiba seorang pria bersenjata menghampiri dan pada akhirnya Jala juga tewas tertembak, yang mana mau tidak mau Franklin harus menggunakan kemampuan cincin saktinya. Saat kembali ke rumah, Franklin menyaksikan berita tentang aksi penyelamatan yang membuatnya mendapat gelar pahlawan. Jala setuju dengan hal itu. Dalam perbincangan, Jala mengingatkan Franklin agar datang ke acara pameran seni yang akan diadakan. Ternyata selain kepahlawanan Franklin, siaran berita juga mengungkap identitas dari si pria penyerang yang membuat Franklin sadar bahwa diri mengenalinya. Istri si penyerang itu dulu bekerja untuk Sig dan suatu hari ditemukan tewas di kantor, tetapi tidak ada satu media pun yang meliputnya. Pria itu muncul di layar dan mengatakan bahwa mereka harus menyelidiki perusahaan Sig karena memeras semua orang. Keesokan harinya, Franklin datang meminta berkas-berkas si wanita yang ditemukan tewas kepada Rene, mengklaim bahwa dia juga harus membersihkan isi berkas itu. Rene berjanji akan mencari, tapi kemudian wanita itu bergegas menuju ruangan Sig untuk memperingatkan, di mana Calvert juga mengatakan hal yang sama, berpikir bahwa Franklin berbahaya dan menduga serangan kepada Sig telah diatur untuk membuatnya terlihat baik. Dengan rencana licik di dalam benak, Sig membawa berkas itu ke Franklin yang menemukan bahwa semuanya kosong. Sig menyalahkan kemampuan Rene dan menawarkan Franklin hadiah karena telah membantu menemukan semua masalah ini di perusahaannya. Beberapa saat kemudian, keduanya tiba di sebuah bar, salah satu langganan Sig. Selain mentraktir minuman, Sig juga menghadiahkan Franklin Ferrari merahnya, dan tak lupa Franklin dibawa ke sebuah ruangan di mana sekelompok wanita telah menanti. Franklin tetap berusaha kuat iman, tapi apa daya, kini dirinya telah dipengaruhi minuman. Saat Franklin terbangun, ternyata sudah tengah malam. Tokoh utama kita segera menggunakan mobil untuk bergegas pulang dan menemukan bahwa Anton ada di sana yang tampaknya telah membeli semua lukisan Jala. Sebelum pergi, Anton berkata ketus karena mengetahui Franklin bekerja pada Sig. Kemudian Jala pun bersikap tak biasa, kecewa karena Franklin melewatkan acara penting, ditambah lagi mencium aroma minuman. Dan pasangan itu pun mulai berdebat tentang Franklin yang seperti menikmati uang yang dihasilkan sampai akhirnya. Jala mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi, dan Franklin menyadari bahwa hanya orang yang menyentuh mata cincin yang mengetahui pengulangan waktu telah terjadi. Franklin menjelaskan cara kerjanya sehingga terbongkarlah semua. Jala merasa sakit hati karena menganggap semua ini sama saja kebohongan dan akhirnya memutuskan pergi. Dalam kegalauan, Franklin meyakinkan diri untuk mengakhiri semua ini. Jadi keesokan harinya, ia mendatangi Rene dengan pistol, mengancam agar menyebutkan kode berangkas. Tentunya upaya tersebut tidak akan mudah, tapi dengan bantuan cincin, segala cara bisa ditempuh. Dan ya, you know lah. You scream.
Di pengulangan kesekian kalinya setelah berhasil mendapatkan kode, Franklin memberitahu Rene bahwa dia akan lembur demi menyelesaikan artikel. Lalu beberapa waktu kemudian, setelah Rene pulang, Franklin segera beraksi. Dia membawa pulang semua berkas-berkas termasuk kaset video, meminta bantuan Andy memposting semua itu selama pertandingan besar besok. Awalnya Andy ragu karena rencana tersebut dapat membuatnya kehilangan pekerjaan. Namun Franklin bisa mengerti sehingga mengirim sejumlah uang yang mungkin dapat membuat Andy jadi pengangguran seumur hidup. Keesokan harinya, Franklin bersiap meninggalkan kota sembari terus mencoba menghubungi Jala serta menyaksikan pertandingan basket yang akan segera dimulai. Ya, sesuai rencana, Andy memainkan video yang menampilkan semua kebusukan Zeke sehingga seluruh penonton menyaksikan, dan segera peristiwa tersebut menjadi berita utama di semua siaran televisi. Tentu saja ini benar-benar mengejutkan, apalagi salah satu video menampilkan dengan jelas bahwa Calvert menghabisi istri si penembak karena mengetahui tentang betapa berbahayanya obat yang diproduksi perusahaan Zeke. Sementara dunia mengetahui semua ini, Franklin mencoba meninggalkan rumah untuk melarikan diri. Namun, beberapa saat kemudian, Franklin terbangun dan mendapati diri sudah berada di bandara. Para anak buah Zeke menyeret dan nantinya Franklin akan dipaksa untuk membersihkan nama Zeke dengan mengakui bahwa semua bukti tersebut adalah rekayasa. Tentu saja Franklin menolak, namun Zeke mengungkap bahwa dirinya telah menculik Jala. Saat berdekatan, Jala mengaku bangga terhadap apa yang dilakukan oleh Franklin. Jadi Franklin pun segera meminta Jala menggunakan cincin. Now, do it. Sementara Jala telah melarikan diri, Franklin dipaksa masuk ke dalam pesawat yang tak lama kemudian lepas landas meski polisi terus menembaki. Salah satu pelurunya mengenai mesin sehingga Calvert menyarankan bahwa mereka harus segera mendarat, namun Zeke tetap bersikeras memerintahkan untuk terus terbang, dan kepanikan membuatnya secara tak sengaja menyentuh cincin Franklin. Kini Zeke mengetahui rahasia Franklin dan mencoba terus mengulang waktu demi menghentikan pesawat agar tidak jatuh. Namun, 57 detik tidak cukup untuk mencegah peluru mengenai mesin. Franklin pun tersenyum mengabaikan semua yang akan terjadi karena pada akhirnya mereka semua akan tewas bersama. Beberapa saat kemudian, polisi dan Jala tiba di lokasi kecelakaan. Rene, Calvert, dan tokoh utama kita ternyata selamat, tetapi setelah mereka menjauh, pesawat tersebut meledak dengan Zeke yang masih terjebak di dalam. Lalu diketahui bahwa Anton juga muncul di sana bersama asistennya dan mengungkapkan bahwa Ingram membiarkan tokoh utama kita memiliki cincin itu dengan sengaja karena Franklin adalah kandidat yang tepat untuk mengujinya. Terungkap bahwa cincin sakti itu terbuat dari kristal kuantum yang ditemukan Anton, dan sekarang ia ingin Franklin bekerja untuknya. Namun Franklin menolak, mengatakan bahwa kekuatan cincin sama adiktifnya dengan obat Zeke dan tentu saja itu dapat menimbulkan malapetaka. Selain itu, Franklin juga memutuskan untuk menghancurkan cincin, menyebabkan Ingram melakukan perhitungan. Lalu Anton secara mengejutkan mengatakan bahwa tawaran masih berlaku karena dia membutuhkan seseorang yang bisa mengatakan tidak kepadanya. Kali ini, Franklin mengembalikan triben yang sebelumnya diberikan oleh Anton dan sekali lagi menolak dengan tegas, lalu pergi bersama Jala untuk memulai kehidupan yang normal dan menjauh dari segala macam teknologi aneh yang membawa malapetaka bagi manusia. Dan tamat.
Film ini diangkat dari cerita karya Isitab berpusat pada Franklin Fox, seorang blogger teknologi yang tertarik dengan potensi teknologi AI canggih untuk mengatasi masalah kesehatan sehari-hari. Franklin sangat tertarik dengan perpaduan antara teknologi dan kesehatan. Ketertarikan inilah yang mendorongnya untuk menyelinap ke belakang panggung sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Anton Burrell, CEO berpengaruh yang menciptakan gelang pintar untuk melacak kebiasaan atau gaya hidup serta kesehatan dan membantu penggunanya agar bisa hidup lebih sehat. Franklin ingin mewawancarai Anton, tetapi saat terjadi serangan tak terduga terhadap Anton, Franklin justru semakin dekat dengan idolanya tersebut. Ia bahkan mendapatkan sebuah cincin misterius yang mampu membawa penggunanya kembali ke masa 57 detik yang lalu. Kemudian Franklin menggunakan cincin itu untuk mendekati Jala dan mengubah kondisi keuangannya. Ketika ditawari pekerjaan oleh Sig Thoresen, rival Anton yang diam-diam memproduksi obat adiktif, tokoh utama kita menyusun rencana menggunakan kemampuannya menjelajah waktu untuk mengungkap kejahatan Thoresen. Film ini ternyata punya pesan moral yang tak terduga tentang betapa cepatnya uang dan kekuasaan menyesatkan seseorang dari jalan yang dipilihnya. Sepanjang film, kita melihat Franklin menggunakan kemampuannya kembali ke masa lalu untuk tujuan baik dan buruk, serta semakin terjerumus ke dalam gaya hidup mewah yang merusak. Menariknya, film ini menggambarkan Sig sebagai sosok iblis yang terus menggoda Franklin, sementara Anton digambarkan sebagai sosok malaikat yang mengawasi dari jauh. Intinya bukan hanya sekedar film thriller fiksi ilmiah biasa, tapi juga cerita tentang godaan, pilihan, dan konsekuensi. Film ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana menggunakan kekuatan yang kita miliki dan bagaimana menjaga integritas di tengah godaan duniawi. Film ini punya ide menarik tentang potensi kecanduan dari perjalanan waktu jarak pendek dan bagaimana hal itu dikaitkan dengan korupsi di industri farmasi US, hanya saja tidak mengeksplorasi ide-ide tersebut lebih dalam. Keputusan-keputusan yang diambil Franklin tidak terlalu mengejutkan, tidak terlalu jahat atau heroik, sehingga kurang memberikan bobot dramatis pada klimaks film yang terkesan berlebihan. Tapi meskipun demikian, film ini memiliki beberapa adegan yang cukup brutal dan menyegarkan, termasuk salah satunya yang cukup kocak tentang pistol dan kotak paku payung. Pada akhirnya, menurut saya film ini terlalu dangkal dan mudah ditebak. Film ini punya ide dan ambisi besar, tapi tidak mewujudkannya. Salah satunya adalah detail aneh seperti anak buah Anton yang seperti AI. Entah apa guna dan perannya, padahal awalnya saya pikir ini orang bakalan jadi masalah. Berpura-pura patuh terhadap Anton, lalu menunjukkan wajah aslinya dan mendatangkan malapetaka. Tapi bahkan sampai akhir film malah nggak ngapa-ngapain. Apa mungkin ada sequel? Tapi sangat kecil kemungkinan. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!